Saya Desi Selviadi, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto menyebut ada orang yang sempat mengatakan dirinya bajingan tolol. Hal itu dikatakan Prabowo saat menghadiri harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari. Prabowo Subianto pun memperingatkan sosok yang menyebutnya bajingan tolol untuk berhati-hati. Meski demikian, ia tidak mau menyebut siapa sosok yang mengatakan dirinya demikian. Prabowo hanya mengatakan bahwa banyak orang telah mengetahui sosok tersebut. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Sebanyak 6 dari 8 korban tewas kecelakaan tol Ciawi berhasil diidentifikasi. Mereka terdiri dari 5 pria dan 1 perempuan yang kini sudah dipulangkan ke kediamannya masing-masing untuk dimakamkan. Namun masih ada 2 korban tewas yang belum dapat diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat dan tim Inafis. Kabid Dokes Polda Jabar, Kombes Pol Dr. Nariyana dalam keterangannya pada Selasa 5 Februari mengatakan 2 korban tersebut mengalami luka bakar 100%. Untuk memastikan identitas keduanya, tim DVI mengambil sampel DNA dari jenazah untuk dicocokkan dengan keluarga korban. Proses identifikasi akan dilakukan di Laboratorium Dokes Polri di Jakarta. Adapun 6 korban tewas yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut. Budiman Yana Mulyana, Asep Fardila, Supardi, dan Rahmat Gunawan yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian 1 korban wanita atas nama Vika Agustina yang memiliki alamat di Cianjur, Jawa Barat. 2 korban atas nama Asep Fardila dan Supardi merupakan kakak beradik. Saat kejadian, Asep dan Supardi tengah dalam perjalanan menuju Tangerang untuk bekerja. Asep meninggalkan sang istri yang tengah hamil 8 bulan. Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno mengaku tidak masalah dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Japto juga mempersilahkan KPK untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi pada Rabu 5 Februari malam. Arif mengaku dirinya sudah bertemu langsung dengan Japto seusai penggeledahan KPK. Menurut Arif, Japto tidak memberi arahan apapun pada Pemuda Pancasila seusai rumahnya digeledah terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari.
Arif menegaskan sama seperti Japto, pemuda Pancasila juga menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tak tahu dan mengerti terkait kasus yang menyeret sang ketua. Terlebih, Japto bukan seorang penyelenggara negara. Dikatakan oleh Arif bahwa pemuda Pancasila juga tak masalah jika Japto nantinya dipanggil oleh KPK. Untuk diketahui, penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap rumah Japto di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari. Pihak KPK hanya membenarkan soal penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus gratifikasi ex-Bupati Kukar. Namun mereka belum mengungkap peran Japto dalam kasus ini. Adapun barang bukti yang disita KPK antara lain 11 unit mobil, uang tunai hingga barang bukti elektronik. Dua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan istri sahnya sendiri, Alma Idah. Sunardi kesal ditagih bayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara ia membunuh Alma Idah dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Terpisah, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi. Mustafa menuturkan Sunardi dan istri keduanya, Alma Idah, menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Naas Alma Idah tewas di tangan sang Sunardi pada tahun 2022 silam. Jasad Alma Idah ditemukan di Sepiteng, rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke Sepiteng. Saat ditemukan, jasad Alma Idah sudah tinggal kerangka. Sunardi mengaku nekat membunuh istri keduanya karena didasari rasa cemburu. Ia curiga Alma Idah berselingkuh. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Alma Idah.
Reaksi warga Palestina soal Presiden Amerika Serikat Donald Trump bakal mengambil alih Gaza mendapat penolakan keras. Seorang warga Palestina, Fatih Abu Al-Saed, berusia 72 tahun menegaskan puing-puing di Gaza lebih berharga daripada Amerika Serikat. Dia juga menyindir Trump untuk mengusir Israel dari Palestina. Warga Gaza lainnya, Samir Abu Basel, juga mengecam pernyataan Trump dengan tegas. Abu Basel menyatakan meskipun Gaza telah hancur, mereka tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Ia menegaskan Palestina merupakan milik warga Palestina, bukan orang asing. Abu Basel menyebut pernyataan Trump sebagai fantasi yang tidak akan berhasil. Menurutnya, jika Trump ingin menyelesaikan konflik, ia harus mengusir Israel. Warga Gaza tetap teguh mempertahankan tanah mereka dari klaim asing.